A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Abang kakak ayah bunda yang baik yang dirahmati Allah. Kemarin kita bahas tentang dunia masih koma, belum titik. Ada banyak hal yang kemarin kita bahas, dan salah satunya adalah penekanan bahwasanya dunia ini masih koma, belum titik. Itu maksudnya masih ada kehidupan yang akan kita lewati dan akan kita laporkan, LPJ, laporan pertanggungjawaban. Setiap orang ada hisabnya, setiap hisab ada orangnya. Setiap orang ada rewardnya, ada balasannya. Setiap balasan itu pasti ada orangnya juga. Beda orang, beda balasan. Beda orang, beda rewardnya. Kita tak bisa pukul rata, kok balasan dia lebih baik dari balasan aku. Mungkin kita ngelihat orang dibalas hari ini, tapi dia sudah nunggu 7 tahun lebih awal daripada kita. Sedangkan kita sebenarnya udah dibalas 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu. Cuma gimana memahamkan ya? Abang kakak kan ngelihat hasil nih. Jadi SMK hari ini cuma itu aja. Orang tuh ngelihat hasil. Oh, dia dapat mobil gitu. Oh, dia dapat rumah. Oh, bisnisnya cuan. Abang kakak enggak tanya gitu. Itu pagi dia dapat misal gitu. Apakah tadi malamnya atau 1 tahun sebelumnya atau mungkin 1000 tahun? Enggak mungkin 1000 tahun. 10 bulan sebelumnya atau sudah 7 tahun dia menunggu menanti. Maka kemarin saya bacakan ayat khuliqal insanu min ajal saurikum ayati fala tasta'jilun. Abang kakak, apapun yang kita lihat hari ini terjadi pada orang lain, bisa jadi itu penantian dia selama bertahun-tahun, atau doa dan sangka baik dia kepada Allah selama bertahun-tahun, berbulan-bulan. Atau bisa jadi itu ada amal soleh yang pernah dia lakukan kepada orang lain, lalu dibalas oleh orang lain itu dengan doa dan seterusnya. Ada amalan-amalan rahasia yang kita tidak pernah tahu proses berdarah-darahnya. Mudah-mudahlah untuk berhusnuzon. Kalimat saya yang I was there, saya pernah di situ. Ya, boleh cerita sedikit ya Bang Kakak ya. Pada saat saya sedang di posisi bawah, tak berduit itu, alhamdulillah dengan izin Allah, saya tidak pernah ngemis-ngemis sama orang. Nge-DM orang minta duit, mau pinjam duit apalagi. Boleh tanya sama Tok Ya. Tok Ya tuh depan mata saya, jelas banyak duitnya. Kalau bicara cuma sekedar 50-60 juta tuh depan mata saya hampir tiap hari nengoknya. Tapi tak berani saya mau bilang, Tok Ya boleh enggak pinjam duit. Kalaupun saya ngomong, Tok Ya pinjam duit, insya Allah Tok Ya tuh pasti ngasih. Rumah ya dikasih kok sama Tok Ya tuh. Pergi cuma duit. Jadi 2 poin aja hari ini nih. Habis itu nanti biar Ustaz Irwansyah. 1, saya pengen sampaikan bahwasanya hadiah yang orang terima ataupun mungkin kebaikan yang abang kakak lihat orang tuh dapat hari ini, itu bisa jadi penantian dia sekian lama. Qadarullah aja gitu loh. Qadarullah aja kita ngelihat itu terjadi sekarang depan mata kita.
Apa sih yang dilakukannya 2 bulan kemarin? Apa yang dilakukannya 3 bulan kemarin? Kita tidak pernah tahu. Nyambung kira-kira Bang Kakak? Dengar orang nih dapat apa? Dapat haji misal gitu. Terus nengok orang pergi haji, kita bilang enak banget ya dia pergi haji. Kitanya masih mager, ke masjid tak ke masjid. Nanti bikin lagi pembenaran. Kalau teman saya itu tidak pernah ke masjid tapi sukses Ustaz. Mata salah, pemahaman salah. Jadi jangan tengok orang yang hari ini ujuk-ujuk dapat. Dan jangan juga Abang Kakak potong mata rantai atau potong kepompong prosesnya seseorang. Zaman-zaman Ayaman dulu tidak ada sosmed kali ya. Tidak ada apa? Tidak ada handphone, karena handphone pun saat itu mahal ya. Hadenya HP Iona gitu. Jadi waktu mikul beras tuh tidak sempat gitu sambil mikul beras sambil story. Mungkin sambil sujud sambil story itu yang lupa. Tidak sempat Abang Kakak. Tidak ada. Nah proses dapat duit hanya, mohon maaf ya, hanya dari amplop ceramah saat itu. Sekali ceramah dikasih 75.000, 50.000. Proses itu yang harus saya tahan dan saya telan. Dan tidak boleh saya ceritakan sama Tok ya. Karena waktu itu tidak ada ihsan, tidak ada gaji, tidak ada ini. Ada tawaran 2 khutbah di masjid luar itu dapat 150 sampai 500.000. Tapi waktu itu belum ada masjid 500.000. Paling tinggi masjid Pontianak itu 250.000 sekali ceramah khutbah Jumat. Atau ceramah di Munzalan yang dapat 2 M. Berapa? Berapa 2 M? Makasih Mas ya. Lalu tiba-tiba ada orang datang ke Masjid Kapal Munzalan bilang, pengasuhnya enak-enak pakai mobil bagus. Tuh anak buahnya tuh nyikat WC, bersih-bersih, nyedot debu. Oh tukar ya, Holis gantikan saya biar saya gantikan Holis. Mau Holis? Nggak apa Lis, enak pakai mobil banyak. Manusia tidak bisa menilai secara universal Abang Kakak. Yang dilihat cuma sekilas. Nyaman dia ustadznya tuh. Pakai baju bagus, barang bagus. Waktu orang berproses tungkos lumus itu. Mohon maaf ya Bang Kakak ya. Dia tidak seberisik kau. Paham tidak kira-kira materi SMK hari ini? Itu Ustadz Henry yang kemarin saya temuin. Tunanetra tidak punya duit. Tidak berisik. Tidak pernah minta duit, tidak pernah pinjam duit sama saya. Padahal saya tahu dia tuh perlu duit. Ceramah kok dikasih amplop Ustadz, ya istri saya masih makan nasi. Saya sih udah tidak makan nasi, saya udah makan angin. Cuma istri saya masih makan nasi waktu itu, anak saya masih beli susu. Dan saya tidak minta amplop itu. Jadi ustadz, pengajar tidak boleh terima amplop. Yang boleh terima amplop itu pejabat pakai koper. Korupsi duitnya dolar, itu boleh. Dimaklumi seluruh Indonesia. Gitu kan maunya kita. Itu kenapa saya jualan susu kambing. 1 jam saya ceramah, 1 jam saya nawarkan infak beras, duitnya saya pisah. Begitu jualan di luar masjid, saya jualan susu kambing. Loh ini kan ustadz yang tadi. Iya bu, saya sekarang jualan, saya dagang. Saya tidak mau terima duit dari amplop saja. Serba salah. Saya tidak mau terima duit itu. Tapi waktu itu susu anak saya perlu susu. 4 anak saya. Maka Abang Kakak, hadiah yang kita terima hari ini, buah dari penantian panjang, sekian tahun. Bedanya orang itu pada saat berproses, dia tidak. Waalaikumsalam. Pada saat dia sedang berproses, dia tidak seberisik kau. Berapa banyak orang-orang yang hari ini sedang susah juga, tidak berduit juga, sedang berproses juga, tidak mau melimpahkan kesusahannya, melimpahkan bebannya kepada orang lain. Dia bertanggung jawab atas permasalahan yang sedang dia hadapi.
tanpa berisik dan seolah-olah dia sedang punya semuanya. Hai orang-orang yang masih mau dengar, diam-diamlah dalam berproses, silent-silentlah dalam berproses, sampai nanti orang cari namamu di Google. Apa? Diam-diamlah dalam berproses, silent-silentlah dalam berproses, sampai nanti orang cari namamu di Google. Lo kok ada tukang bersih-bersih masjid pergi haji dapat undangan dari Raja Saudi? Si Cecep. Sejak kapan dia berproses? 2012. Kapan Cecep cuci masjid? Dia nyuci masjid sejak 2012 sampai hari ini. Berapa tahun? Dulu belum ada HP kata dia. Nggak bisa rekam-rekam. Baru berapa tahun terakhir ini aja. Mana tadi yang nanya amplop kok nggak keluar lagi? Maka saya 3 jam ceramah tuh. 1 jam ceramah, 1 jam nerima infak. Belum ada CS. Belum ada Baitul Mal, belum. Habis itu 1 jamnya saya pakai untuk dagang jualan. Mana ada yang tahu si Cecep bersih-bersih masjid tahun 2012? Si Cecep itu bersih-bersih masjid tahun 2013? Tak ada yang tahu. Lukmanul Hakim yang abang kakak tonton hari ini tengok pun, mana ada yang kenal 2013, 2014? Hanya orang tertentu aja yang kenal dan ketemu sama saya. Pada saat sedang berlinang-linang air mata di karung beras tuh, ada orang peduli. Ditoleh aja udah syukur abang kakak. Dicuihkan malah banyak. Ustadz, wasilah kehadiran Ustadz di Palembang dan nasihatin kami. Alhamdulillah jadi petugas haji 2025. Tahun berapa saya ke Palembang tuh? 2018 kalau nggak salah, atau 2017. Baru dapat buahnya 2025. Abang kakak, kemarin saya bilang penantian yang panjang itu. Penantian yang panjang itu. Bukti bahwasanya kita masih Abdullah, hamba Allah. Saya diskusi sama Komuas, diskusi sama Kak Silviatan kemarin saya bilang, Bang, Kak Silvia sabar-sabar dengan prosesnya. Jangan tunjukkan kesusahanmu di hadapan manusia. Belajarlah untuk menyimpan prosesmu. Simpan betul-betul tangismu, air matamu. Dan jangan pernah limpahkan permasalahanmu kepada orang lain. Atau menjadikan permasalahanmu menjadi ajang pelampiasanmu. Dengan menyalahkan orang lain. Tadi pagi saya sebelum subuh merenungkan ayat in ahsantum li anfusikum. Shadaqallahul azim. Benarlah ayat itu gitu ya. Siapa yang benar prosesnya, sabar dalam menjalaninya, istiqomah dia netes, bergerak, praktek. Ya, benar rupanya. Itu semua balik ke kita lagi. Kita cuma dengar aja, oh si fulan dapat ini loh, si fulan dapat ini loh. Telan pahit-pahit itu kenyataan. Jangan uluapkan dengan lisan. Jaga izzah dan ifahmu. Nanti Allah datang dengan reward terbaik di waktu terbaik. Pasti pas. Kalau Allah yang ngasih itu. Tidak berkurang sedikit pun. Tidak salah, tidak meleset sekian milimeter pun. Kalau mau benar-benar jujur muhasabah. Jangan-jangan selama ini kita terlalu berisik dalam berproses kepada manusia. Kita pamer susah, apa? PSK namanya. Pamer susah ke manusia. Apa namanya? PSK. Apa artinya PSK? Pamer susah ke manusia. Storymu susah. Instastorymu susah.
Teruslah tutupi kesusahanmu di hadapan manusia, supaya cuma Allah yang tahu betapa susahnya engkau mau makan, mau minum, beli susu untuk anak. PSK, pamer susah ke manusia. Ya jadi PSK aja kerjanya. Nggak apa-apa kan? Senin ngomong gini. Coba saya tanya, dari mulai Pak Rudi sampai sini, punya kesusahan atau punya ujian enggak? Kenapa enggak pamerkan ke manusia? Hah? Malu. Kenapa malu? Ada orang yang lebih susah dari kita. Kan kalaulah di Gaza itu susah, coba jalan gitu. Saya kemarin di Jakarta balik tengah malam, qadarullah jam 12:30 baru balik. Itu sepanjang jalan dari tempat saya ketemu sama orang itu menuju ke Suraduta Munzalan itu lihat orang tidur di pinggir jalan, tidur di trotoar, dan itu bukan satu dua, puluhan, berkelompok. Ada yang bawa gerobak tidur di samping gerobaknya, ada yang bawa ondel-ondel tidur di samping ini, ada yang bawa baju-baju badut itu tidur dengan baju badutnya tergeletak gitu. Ya Allah, saya bilang aku tidur masih nyaman. Tak ada alasan aku untuk ngeluh dan tidak pantas aku ngeluh. Ada banyak orang jauh lebih susah daripada kita. Kita tidur di ruang AC, masa kita ngeluh? Kita bisa makan, tidur. Jadi judul hari ini apa? PSK. Hai PSK. Si tukang pamer kesusahan kepada manusia. Dan memang sosmed hari ini algoritmanya hanya akan mau mengcapture, memviralkan sesuatu yang jual kesusahan. Kalau ngeluhnya di manusia boleh ya, Yaman? Puas-puas apa? Kalau ngeluhnya ke manusia boleh enggak? Puas-puaslah kau ngeluh ke manusia. Nanti kau akan dapat kecewa berkali-kali lipat. Satu, reward yang didapat orang bisa jadi penantian panjang. Kita cuma ngelihat yang sekarang. Itu poin satu. Yang kedua tadi apa yang saya sampaikan? Ingat tak? Banyak orang yang susah tapi gak seberisik kamu. Tanda serunya 100. Tidak dia melampiaskan kepada orang lain, tidak menyalahkan orang lain, tidak juga ngemis-ngemis kepada orang lain. Bahkan hidupnya lebih susah, matanya tidak bisa ngelihat, telinganya tuli nggak bisa dengar, beneran disabilitas, tapi tidak berisik. Ustaz Henry itu bukan sekali ngomong sama saya, berkali-kali dia bilang, Ustaz saya tidak minta dikasihani Ustaz, tolong Ustaz kasih saya kesempatan. Kemarin pas ketemu HRD, hadirkan ruang dengar, ngobrol sama beliau, tanya apa sekarang Ustaz, kami lagi semangat-semangatnya jual kacang. Hah? Jual kacang? Gimana Ustaz jual kacang? Ternyata istri saya dulu kan cerita sama Ustaz jual goreng kacangnya pakai telinga. Bukan cuma pakai telinga Ustaz, goreng kacang pakai telinga dan pakai tangan. Maksudnya ada saya rekam kemarin tuh. Dia bilang istrinya tuh tahu kapan kacang itu sudah masak pakai dengar suara, lalu pas diaduk itu terasa katanya lebih ringan. Kacang-kacang yang sudah masak itu lebih ringan daripada kacang yang masih mentah. Saya coba kata Ustaz Henry, alhamdulillah angus Ustaz. Tangan saya belum tahu mana yang kacang udah masak, tapi istri saya tahu. Jangan mau abang kakak jadi PSK. Dan jangan pernah membanding-bandingkan proses orang.
Setiap orang ada prosesnya, setiap proses ada orangnya. Coba diulang. Dan tadi saya bilang jangan potong kepompong prosesnya. Jangan. Atau nih banyak sekali, bisa enggak budak-budak ngeresumenya nih? Ada salah satu abang kita dulu di awal-awal Munzalan, belum ada Baitul Mal, masih ngerintis sekali waktu itu. Omsetnya masih di bawah 100 juta. Lalu beliau ini pengen nikah. Yang akan dinikahi juga enggak punya uang juga, tapi berniat untuk membangun rumah tangga yang halal. Saya juga enggak punya link-link yang besar-besar. Saya bilang sama beliau, "Bang," saya bilang, "saya tahu abang ini akan nikah untuk menjemput satu yang halal, tapi satu sabda Nabi yang saya ingat, Nabi Muhammad itu bersabda bahwasanya orang yang akan menikah untuk menutup aib atau menutup kemaluannya dari yang haram, itu Allah pasti tolong," saya bilang. Dan abang ini saya yakin ditolong oleh Allah. Saya bisa saja nemuin orang-orang kaya atau donatur untuk Qardul Hasan, pinjamkan duit atas nama saya, lalu saya kasih ke abang. Saya tahu abang ini orang baik, jujur, amanah. Tapi saya ngerasa saya kayak berkhianat kalau saya potong kepompong proses kepompongnya. Abang enggak marah kan kalau saya enggak pinjamkan duit? Enggak, Ustaz. Siap Ayaman. Abang siap kan jalanin proses kepompongnya? Siap. Ini pernikahan saya, ini jalan hidup saya, ini rumah tangga yang saya akan pilih. Dan saya akan nikmati prosesnya. Bismillah bang, abang sangka baik, abang jaga ibadah. Masya Allah, makin dekat hari H, makin datang pertolongan bertubi-tubi. Dan dia cerita, pasca pernikahan justru malah surplus. Ada duit lebih. Dan dia bilang, "Alhamdulillah Ustaz, saya tidak ada ngutang sama orang." Tapi kadang-kadang orang-orang yang memberi proses kepada orang lain itu dibilang tidak peduli, dibilang masak bodoh, dibilang terlalu memanjakan. Semua orang ada prosesnya Bang Kakak. Cuma bedanya dia tidak berisik aja. Dia tidak jadi PSK. Apa PSK tadi? Pamer susah ke manusia. Misal di Munzalan ini ada beberapa SPA yang sedang berproses menjalani hidup dan kehidupannya. Saya qadarullah dikasih amanah jadi pengasuh, pimpinan tertinggi, yang katanya tinggi, padahal sebenarnya rendah. Kenapa rendah Bang Kakak? Karena yang pertama kali kena hisab nanti itu saya. Kita tak bisa makan tuh, paling cuma lapar ya. Saya sebagai pemimpin nih, nak tanya sama Allah, kau bisa makan enak, pasukanmu tak makan enak. Cuman hisab. Itu yang kadang-kadang bikin saya suka duduk temenong, kadang-kadang duduk. Habis sholat tuh lah waktu saya untuk duduk merenung. Cuma kan kadang-kadang enggak selesai ngerenungnya. Ya kan? Apa konsekuensinya? Ya ada yang salaman, ada yang ngajak ngomong, ada yang ngajak ngobrol, ada yang ngajak foto. Di manalah saya mau curhat? Sosmed saya enggak pernah curhat. Pernah nengok saya ngeluh-ngeluh di sosmed? Kita kalau ada screenshot, saya bayar 1 juta. Insya Allah Bang Aka enggak akan pernah nengok saya curhat-curhat cerita-cerita gitu. Mungkin kalau kita nengok tiba-tiba Instagram atau Facebook atau TikTok Ayaman tiba-tiba ada keluhannya, itu udah pasti dihack itu. Di atas sejadah kita curhat Abang Kakak.
Di atas sejadah kita nangis. Di atas sejadah kita bilang sama Allah, ya Allah, tidak mampu aku jalankan ini kalau tidak pakai pertolongan Engkau. Ini bisa jadi ujian, bisa jadi teguran keras dari Engkau, ya Allah. Kok ini tidak selesai-selesai masalah ini nih? Apa yang orang lihat, abang kakak? Orang cuma lihat hasil saat ini. Orang tidak lihat di balik itu. Maka tadi saya bilang, reward yang didapat oleh orang hari ini bisa jadi itu penantian panjang dia. Tiba-tiba ada yang ngasih handphone, tiba-tiba ada yang ngasih makanan, tiba-tiba ada yang ngasih baju, tiba-tiba ada yang transfer duit. Abang kakak tahu enggak, itu proses dia mungkin 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sebelumnya. Dari kediamannya atau kebisuannya terhadap keluh kesah. Dan abang kakak jangan pernah menumpahkan permasalahanmu seolah-olah menjadi tanggung jawabnya orang lain. Saya kalau mau ngeluh tuh, kalau nengok Rasulullah mungkin masih kejauhan ya. Gampang aja kalau mau ngeluh tuh nengok Ustaz Henry saya. Dia aja semangat jual kacang goreng. Masa aku nih yang dikasih mata? Mana saya tawarkan lagi, Ustaz bentar lagi Idul Adha nih banyak mata, saya bilang. Tawa mereka. Karena udah kenal ya, jadi bukan dark joke, itu candaan biasa aja. Enggak Ustaz, kata siapa? Restu ya. Restu tuh guru Iqra, guru braille-nya. Enggak Ustaz, kata beliau. Nanti kami nengok rumput, dia enggak jadi nengok Quran katanya. Masya Allah tuh. Itu enggak jadi bahan buat mereka baper tersinggung. Oh kita punya mata lengkap, telinga enggak peka, mata enggak buta, hati enggak mati, kok mudah baper. Mereka udah terima loh. Makanya kalau nanti ke Pontianak, minta sama yang ngawankan, mampir ke Iqra Braille Center, belajar syukur situ. Masih surat Toha dipasang di situ bang, nggak boleh hilang tuh bang ya, itu amanah wasiat. Sampai mati saya nggak boleh dirubah tuh ayat. Nanti tiba-tiba ganti jadi surat Al-Kafirun misal gitu, nggak boleh. Boleh ganti surat, apalagi ganti surat tanah, surat nggak boleh. Itu amanah dari Ayaman, nggak boleh diganti ayatnya. Kalau rusak, cetak ulang, nanti saya kasih duitnya. Assalamualaikum abang kakak yang lagi punya masalah. Cobalah muhasabah introspeksi. Masih berisikkah engkau di sosial media? Masih berisikkah engkau minta kasihani sama manusia? Seolah-olah hanya kau saja yang berbuat, seolah-olah hanya kau saja yang bergerak. Usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Makanya ada yang bilang, Ustaz jangan bilang mas salah ya, karena tidak ada mbak salah gitu. Jadi makanya laki-laki aja yang salah tuh. Mas salah. Makanya harus bilang persoalan, tidak boleh bilang mas salah. Jadi tidak ada mbak salah tuh Pak Rudi. Yang adanya mas salah. Kowe yang salah mas, awakmu yang salah. Tidak ada mbak salah. Sebentar sebelum saya lanjutkan, abang kakak paham ke materi SMK hari ini? Coba jawab jujur. Ada enggak orang yang masalahnya lebih susah dari kita? Ada enggak? Berisik enggak mereka? Melimpahkan permasalahan sama orang enggak? Nge-DM pinjam duit enggak? Saya enggak nyalahkan juga ya. Mungkin udah mentok kali ya, bingung gitu. Tapi merasa orang lain bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalahmu dan wajib ikut campur dalam masalahmu, itu sakit jiwa kau. Coba Ayaman lihat obat sakit kepala, semuanya gambar laki-laki. Betul juga. Nggak ada gambar perempuan lagi pusing kepala gitu ya. Emang yang pusing tuh emang. Betul juga. Kasih 100.000. Safrizal Nur. Dan TikTok. Kasih hadiah 100.000.
Tiba-tiba nge-DM. Saya tidak nyalahkan ya, tidak sebut nama juga gitu. Ayaman, katanya Ayaman pernah susah. Inilah yang sedang saya alami. Ayaman kan pernah di posisi kayak saya. Tolong dong saya. Ayaman bantu saya. Begitu kita tidak balas atau tidak jawab, dia bilang, alah Ayaman ini sombong banget sih, gini-gini. Yang berutang kau. Yang pinjaman online kau. Yang babak belur kau. Terus kau ngerasa semua orang harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah kau. Ini gimana sih cara berpikirnya? Memang berat standar hari ini. Standar hari ini berat. Kalau TikTok, royal, kaya, ganteng, baik. Kalau standar drakor, putih, tinggi, CEO, romantis. Mampus lah kau hidup kayak gini. Saya dapat di ini kemarin. Saya screenshot ya, biarkan akun aslinya nampak ya, enggak apa-apa ya. Makasih ya Kak, sudah. Ini beliau baik ya, beliau nih baik gitu, menyindir. Dah, enggak usah lama-lama. Nanti kita cari ya di akun. Nih, ada bagus nih. Saya mengambil video dari salah satu orang. Orang ini ngomong, terus ada followernya yang menulis ulang kata-kata dari abang itu. Kami terlihat tenang saat kami banyak masalah, bukan berarti kami tidak kuat dan tidak pernah rapuh. Tapi karena ada sesuatu yang selalu kami yakin akan baik-baik saja. Antara jarak kami dengan yang maha pencipta, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, aku ini bingung, kata dia. Sebenarnya arahnya mau kemana? Aku ke kanan penuh masalah, aku ke kiri penuh kesedihan, aku ke depan tak ada jalan, aku ke belakang tak ada kebahagiaan. Terkadang aku berpikir, apa aku harus ke atas ya Allah menemuimu? Tapi kan tidak mungkin aku ke atas selama masih bernafas. Mending kita ke bawah, bersujudlah, menunduklah serendah-rendahnya, lalu angkatlah kedua tanganmu, biarkan Allah Subhanahu Wa Taala yang mengurus dan mengatur hidupmu. Keren. Lagi serius kita bahas ini, ada pertanyaan sejak 2 abad yang lalu. Ayaman, akikah dulu atau kurban dulu? Ya Allah, abang kakak hidup di mana? Ayaman, di dunia hari ini banyak orang yang berhasil jadi manusia, namun gagal menjadi ayah. Menjadi ayahman. Tolong pencerahan. Maksudnya? Jadi abang kakak bisa nengok muka saya kalau nengok alis saya sudah mulai berkerut. Ada sesuatu yang sedang saya tahan. Nanti orang-orang yang tidak paham tuh nilai seenaknya dia aja. Dan saya udah biasa bang kakak salah nilai itu udah biasa. Wah ya ini gini. Padahal nih apa yang sedang dipikirkan ditahan, terus cuman supaya tetap waras dan tetap tidak gila gitu di depan Instagram, depan Facebook. Bisa ngomong 45 menit rapi gitu. Jadi tadi itu kalau obat sakit kepala semuanya gambar laki-laki, tapi di belakang duet semuanya gambar perempuan menari. Jadi kalau mau bikin perempuan menari, kasih dia duet. Abang kakak kira-kira ngisi SMK tiap hari ini harus jaga kewarasan enggak? Dam? Kita yang sebulan sekali ya bisa gantian-gantian kan? Itu pun ngomongnya 10 menit, 5 menit bahkan. Siap Ayaman kena tembak, udah biasa. Siap Ayaman kena salah-salahkan, biasa. Aku udah tak ada urusan dah. Mati rasa dah bahkan. Dipuji ya mati rasa. Bahkan kalau ada orang puji-puji tuh mau saya lempar pakai pasir mukanya. Takut kebablasan jadi penjilat, Pak. Saya minta gantikan, kita tak mau. Saya bilang kita sekali-sekali aja. Biar yang dengar SMK ini offline aja.
Oke ya. Kemana kita harus mengarah abang kakak? Sujudlah, menunduklah serendah-rendahnya. Lalu angkat kedua tanganmu dan biarlah Allah yang mengurus dan mengatur hidupmu. Jadi usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan bisa budak-budak bikin resumenya hari ini. Reward yang diberikan didapat oleh orang lain itu bisa jadi penantian panjang dan proses panjang. Banyak orang yang lebih susah tapi nggak seberisik kamu. Jangan jadi PSK, pamer susah ke manusia. Jangan bandingkan proses orang dengan proses dirimu. Karena setiap orang beda prosesnya, beda dosanya. Dan jangan juga potong prosesnya orang lain. Biarkan dia berproses dengan prosesnya. Saya pernah cerita kan, saya mikul beras kurang lebih 8 tahun itu, beli nang-linang air mata tuh di balik karung-karung beras itulah nyimpan air matanya gitu. Dan memang abang kakak, tempat terbaik untuk berkeluh kesah itu sujud. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Itulah yang diucapkan oleh Nabi Yakub waktu dia sedang di puncak kesedihan. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. 1286. Innama, ayo semuanya. Ashku bathi wa huzni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Innama ashku bathi wa huzni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dewasakan prosesmu abang kakak. Jadilah manusia yang seutuhnya. Jadilah manusia yang beriman. Belajarlah untuk menumpahkan semuanya di atas sejadahmu. Abang kakak kalau mau kecewa saya kasih tutorialnya. Ngeluhlah sama suami, ngeluhlah sama istri. Insya Allah kau langsung kecewa hari itu, besoknya, seminggu lagi, sebulan kemudian, bahkan mungkin sepanjang pernikahan kau akan kecewa. Ayo ulang. Innama ashku bathi wa huzni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Berproseslah bang kakak. Orang pasti salah sangka tentang engkau. Pasti. Kau diam-diam, dibilang lagi. Marah, kau banyak omong, dibilang ngomong aja nggak action. Kau tidak posting kegiatanmu, dibilang kau tak kerja. Kau tidak ngeluh, wah lagi banyak duit kayak ini, pinjam lo 100. Kau menunjukkan basyasyatul wajah, dibilang kau pelin-pelan. Dunia penuh dengan prasangka. Dunia dipenuhi dengan salah sangka. Maka jangan nambah jumlah kesalahan itu. Masya Allah materinya pas banget sama apa yang sedang saya jalani Ayaman. Memang pas untuk abang ya. Yang lain-lain tuh enggak pas. Dan penutup terakhir. Ya, nanti sampai masanya kita akan isi sendiri. Apa? Akan sampai masanya kita akan titik-titik. Maksudnya abang kakak akan gitu ya. Tidak gak macam mana rupanya. Dulu aku pengen sekali dapatkannya. Begitu dapat barangnya, biasa ya. Tidak gak macam mana.
Dulu abang kakak mandi pakai air panas. Itu harus ngerebus air dulu. Ternyata sekarang ada namanya water heater ya. Yang pakai listrik, yang kalau dipencet kalau ke kiri dingin, ke kanan panas. Bisa mandi gitu. Kalau mau tinggal pergi ke hotel bisa mandi air panas. Oh, gini ya. Dulu barang mewah enggak mandi air panas? Mewah sekali. Hari ini biasa aja. Maka akan sampai masanya, coba bilang, kita akan titik isi sendiri. Coba kalau masih pakai Redmi, Oppo, Vivo, Moso Iyo gitu ya, yang OO semua. Nengok iPhone gimana? Wah, iPhone guys. Wow, amazing ya, amazing. Begitu datang iPhone-nya, ada gak? Digeletak-geletak kan gitu ya. Betul gak Bunda? TGM kan, tak ada gak macam mana? Maka saya bilang akan sampai masanya kita akan titik. Ingat doa Nabi Yakub tadi, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Orang harus lihat kau baik-baik saja. Usahakan orang tuh ngelihat kau tuh kayak tak punya masalah. Sampai bingung orang tuh, kapan orang ini punya masalah, kapan orang ini tak punya masalah. Bila dia ini berduit, bila dia ini tak punya duit. Sampai orang tak bisa bedakan. Itu baru kau berhasil. Praktek ayat ini abang kakak, praktek lagi, praktek terus, praktek sampai mati. Action. Ini bukan jiping, ngaji kuping yang cuma dicatat, ditulis di stabilo. Jangan jadi PSK. Apa PSK tadi? Ayaman, saya kan beramal soleh Ayaman. Boleh enggak saya posting? Terserah, kalau kuat posting, kalau enggak diam-diam. Karena dua-duanya sama-sama boleh. Menunjukkan amal soleh itu namanya syiar. Beramal soleh terang-terangan, berinfak terang-terangan. Boleh, surat 35 ayat 29. Tapi beramal soleh diam-diam, boleh juga. Sama ayatnya, 35, 29 juga. Nih, 35, 29. Jadi yang sudah beramal soleh lalu diposting, jangan ngerasa kecil hati dengan materi Ayaman ini. Boleh kok. Sirron wa alaniyah. Menginfakkan rezekinya secara diam-diam dan terang-terangan. Berarti yang diam-diam masuk surga, yang terang-terangan, yang tidak masuk surga yang gimana? Yang diam-diam tidak beramal soleh. Atau terang-terangan bermaksiat. Jelas? Beramal soleh diam-diam boleh? Beramal soleh terang-terangan boleh? Yang tidak boleh apa? Diam-diam tidak beramal, terang-terangan bermaksiat. Mujahirin namanya. Orang yang menunjuk-nunjukkan, memamerkan maksiatnya. Nah, jadi kuadrannya ada 4. Nih, kuadran amal soleh. KAS. QAS. Kuadran amal soleh. Amal soleh diam-diam. Boleh. Terang-terangan amal soleh. Boleh. Diam-diam. Terang-terangan. Di sini. Diam-diam bermaksiat. Tak boleh. Di sini paling parah nih. Terang-terangan bermaksiat. Dah, ginilah KAS atau KUAS lah ya biar gampang ya. KUAS, kuadran amal soleh. Diam-diam beramal soleh boleh? Boleh. Karena Allah sebutkan sirron dulu. Terang-terangan beramal soleh boleh? Boleh. Terus diam-diam bermaksiat? Tak boleh. Terang-terangan bermaksiat? Tak boleh. Dah. Itu dulu abang kakak. Makasih banyak.
Jazakumullahu ahsanal jaza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ustaz Irwansyah. Ustaz Irwansyah silakan lanjutkan. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dam. Ya, saya pamit dulu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, abang kakak yang dirahmati Allah, alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan pesan dan nasihat dari Ayah Man. Ada beberapa hal penting yang harus kita catat baik-baik. Saya ingin mengulangi beberapa hal tersebut yang mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita seluruhnya. Yang pertama, kalau kita melihat hadiah yang orang lain terima, kita harus yakin bahwa berprasangka baik bahwa proses dalam menggapai sebuah hadiah tersebut juga memiliki proses yang panjang. Adapun di poin kedua, kita bisa mengambil kesimpulan juga bahwa yang saat ini kita sedang berproses untuk mendapatkan hadiah atau hasil yang kita hajatkan, ini merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Mungkin bisa jadi proses yang saat ini kita lakukan, proses yang saat ini kita rasakan, ini merupakan salah satu cara Allah ingin menghapus dosa-dosa kita di masa lalu. Atau bisa jadi proses yang saat ini kita rasakan dan lakukan adalah merupakan bentuk bagaimana cara Allah menumbuhkan rasa kasih sayang kita kepada orang lain. Bisa jadi proses yang saat ini kita rasakan, yang kita lakukan merupakan sebagai bentuk keberkahan, yang mana keberkahan ini insya Allah akan mendapatkan hasil hadiah yang insya Allah lebih baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi abang kakak, ketika melihat hadiah orang lain, kita berprasangka baik bahwa ada proses panjang yang dia lakukan. Adapun yang kita yang sedang berproses, yakinlah bahwa setiap proses itu menghasilkan sebuah keberkahan. Banyak berkahnya, bisa menghapus dosa dan lain sebagainya ya. Selanjutnya Bang Kakak, ini karena saya mungkin hanya mengambil intisari saja. Selanjutnya PSK. PSK di sini pamer susah ke orang lain. Memang kalau kita lihat dan kita amati, mungkin ada beberapa saudara-saudara atau keluarga terdekat kita yang mungkin saat ini belum melaporkan ashku itu artinya mengeluh, melaporkan atau menghadap gitulah ya. Kecuali kepada Allah, maka kita juga memiliki peluang beramal soleh untuk mengingatkannya bahwa Nabi Yakub pernah berdoa seperti yang tadi disampaikan di surah Yusuf, surah ke-12 ayat ke-86. Qala innama ashku bathi wa husni ilallah. Jadi ketika kita ditimpa sebuah kesulitan, ketika kita ditimpa sebuah kesusahan, kekecewaan, maka salah satu jalan yang paling terbaik untuk kita datangi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti doa yang diamalkan oleh Nabi Yakub, innama ashku bathi wa husni ilallah. Abang kakak yang dirahmati Allah, terakhir Kiai Ayahman menyampaikan tentang kuadran amal soleh yang disingkat jadi KUAS. Nah,
Dari kuadran tersebut kita dapat memahami bahwa beramal soleh itu tidak hanya dilakukan secara diam-diam, tapi juga boleh terang-terangan. Yang diam-diam dapat pahala, yang terang-terangan dapat pahala. Yang tidak boleh adalah diam-diam bermaksiat, atau diam-diam melakukan hal-hal kemungkaran, atau yang lainnya terang-terangan bermaksiat. Abang kakak yang dirahmati Allah, maksiat di sini tidak hanya berbentuk fisik atau maksiat yang mungkin kita lakukan menggunakan tangan atau kaki kita, tapi bisa jadi maksiat itu datang dari hati kita. Maka maksiat yang datang dari hati ini banyak sekali ya bang kakak, bisa berupa dendam, dengki, sombong dan lain sebagainya. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa ada segumpal darah di dalam diri kita itu yang apabila rusak maka rusak tubuh kita, dan apabila baik maka baik tubuh kita, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah hati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghatan fa idza soluhat soluhal jasadu kullu fa idza fasadat fasada jasadu kullu ala wahyal qalbu. Jadi di dalam diri kita manusia itu ada segumpal darah, yaitu hati, yang jika rusak hati kita maka rusak juga badan kita. Apabila baik hati kita maka baik juga tubuh kita. Bisa jadi abang kakak yang saat ini sedang berikhtiar atau ada keluarganya yang berikhtiar punya penyakit atau ingin sembuh. Nah, ikhtiarkanlah dengan memperbaiki hati. Bisa jadi sumber penyakit itu ada di dalam hati. Karena sumber penyakit ini ada dua ya. Apa yang kita makan dan apa yang kita pikirkan. Tadi salah berpikir. Kita berpikir orang yang punya hadiah itu kok cepat, padahal dia prosesnya panjang. Nah, abang kakak, jadi sumber penyakit itu tidak hanya sumbernya dari salah makan, juga terkadang ada yang salah pikir. Ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Ini sudah terlalu panjang, mohon maaf abang kakak yang saya hormati. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita seluruhnya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.